Rosalia Enes, Angkatan 2023 Fakultas Ilmu Kesehatan, Unika Santu Palu Seruteng. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Mewujudkan Anak Indonesia Bebas Stunting. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi prasyarat mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan yang diampu oleh Pak Yohanes Zakri. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, para hadirin yang berbahagia, singkatnya kita semua yang sempat hadir pada saat ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas segala berkat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkanlah saya menyampaikan sepatah kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Para hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, stunting merupakan salah satu tantangan besar yang masih dihadapi bangsa kita. Stunting bukan hanya soal fisik yang pendek, melainkan mencerminkan kondisi gizi buruk kronis yang berdampak pada perkembangan otak dan kesehatan anak dalam jangka panjang. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah, produktivitas yang menurun, dan risiko lebih tinggi terhadap penyakit tidak menular saat dewasa. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi oleh masyarakat dan negara. Berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Riskesdas, prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka yang memprihatinkan. Meski pada penurunan dari tahun ke tahun, namun upaya kita belum cukup untuk memastikan seluruh anak Indonesia terbebas dari ancaman stunting. Oleh karena itu, kita perlu melakukan langkah-langkah lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, upaya untuk mewujudkan anak Indonesia bebas stunting harus dilakukan melalui pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor. Berikut beberapa langkah yang perlu kita ambil. Yang pertama, peningkatan gizi ibu hamil dan menyusui. Kehamilan dalam periode menyusui adalah masa kritis bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, harus pastikan bahwa setiap ibu hamil dan menyusui mendapatkan akses kepada makanan bergizi, suplemen vitamin dan mineral yang diperlukan, serta pelayanan kesehatan yang memadai. Yang kedua, promosi ASI eksklusif dan MPASI yang tepat. Air susu ibu atau biasa kita singkat yaitu ASI eksklusif selama 6 bulan. Pertama, kehidupan anak adalah fondasi yang penting bagi pertumbuhan optimal. Setelah itu, pemberian makanan pendamping ASI MPASI yang bergizi dan sesuai dengan kebutuhan anak sangat penting. Program edukasi mengenai pentingnya ASI eksklusif dan cara memberikan MPASI yang benar harus diperkuat dan melibatkan para kader kesehatan, bidan, dan petugas kesehatan di lapangan. Yang ketiga, akses terhadap sanitasi dan air bersih. Sanitasi yang buruk dan akses terbatas terhadap air bersih merupakan faktor risiko utama yang terjadinya stunting. Penyediaan infrastruktur sanitasi yang layak dan akses air bersih harus menjadi prioritas dalam pembangunan desa dan kota. Yang keempat, pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat adalah kunci dalam pencegahan dan penanganan stunting. Pelayanan kesehatan dasar seperti imunisasi, pemeriksa kesehatan rutin, dan pengobatan penyakit infeksi harus tersedia di setiap daerah. Yang kelima, pendidikan gizi dan kesehatan di sekolah. Sekolah merupakan tempat
keempat, strategis untuk menanamkan pola hidup sehat dan gizi seimbang kepada anak-anak. Kurikulum pendidikan harus mencakup materi tentang pentingnya gizi, kebersihan, dan kesehatan. Selain itu, penyediaan makanan sehat di kantin sekolah dan program pemberian makanan tambahan bergizi bagi siswa yang membutuhkan juga perlu diperhatikan. Yang terakhir itu pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi multisektor. Masyarakat harus diberdayakan untuk berperan aktif dalam pencegahan stunting. Program-program seperti posyandu dan kegiatan kader kesehatan perlu didukung dan ditingkatkan. Hadirin sekalian, untuk mencapai tujuan ini, kita juga perlu dukungan kebijakan yang kuat dan komitmen dari semua pihak. Pemerintah harus terus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program-program pencegahan dan penanganan stunting. Kebijakan yang mendukung pertanian dan produksi pangan lokal juga perlu diperkuat sehingga masyarakat dapat mengakses bahan pangan bergizi dengan mudah. Selain itu, inovasi teknologi juga dapat memainkan peran penting dalam mengatasi stunting. Penggunaan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi kesehatan pemantauan gizi anak secara digital. Oleh karena itu, dapat membantu ibu hamil dan menyusui dalam menjaga kesehatan mereka adalah beberapa contoh bagaimana teknologi dapat mendukung upaya kita. Hadirin yang berbahagia, mewujudkan anak Indonesia bebas stunting bukanlah tugas yang mudah, tetapi bukan pula hal yang mustahil. Dengan kerja keras, kolaborasi, dan komitmen yang kuat, kita dapat mencapai tujuan ini. Setiap anak Indonesia berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, meraih masa depan yang cerah dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menggalang kekuatan, berbagi peran, dan mengambil tindakan nyata untuk mengakhiri stunting di Indonesia. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa dampak besar bagi generasi mendatang. Demikian pidato yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyaksikan pidato dari saya. Serta saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang menyinggung perasaan para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.